ketika berniat untuk mengangkat seseorang gitu ya, untuk mengisi posisi kosong di level yang lebih tinggi, itu mengacu kepada standar tersebut untuk menentukan siapa yang lebih lebih cocok untuk dipromosikan itu. Pernah lihat karyawan yang dulunya kinerjanya bagus, excellent, bahkan top performer, tapi pas lagi diangkat jadi manajer, malah bikin timnya tuh berantakan. Nah, apakah ini memang perusahaan yang salah promosiin manajer? Mau tahu alasan dibalik fenomena ini? Ya langsung aja kita tanya dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih ya Coach. Gimana? Ya. Ini ada yang nanya nih Coach, ada yang curhat kalau misalkan dia tuh sebagai karyawan sih sebenarnya sebagai tim, tapi dia punya manajer yang malah kayak mungkin skill kepemimpinannya kurang gitu Coach. Oke. Dia nanya gini, Coach, kenapa sih banyak perusahaan mempromosikan orang itu hanya karena mereka bagus di pekerjaan teknisnya aja? Nah, kenapa sih pendekatan ini tuh sering gagal mungkin ya? Dan apa yang sebenarnya harus dinilai sebelum mengangkat seseorang itu jadi manajer? Ya, jadi asumsi saya orang ini, si karyawan ini bertanya seperti itu karena tadinya mungkin manajernya itu waktu jadi karyawan dia secara teknis hebat gitu kali ya, kinerjanya bagus ya dari kemampuan teknisnya. Kemudian diangkat jadi manajer yang kebetulan dia jadi manajernya dia gitu kan. Ternyata justru ketika si karyawan tersebut jadi manajer itu timnya ini merasa nggak nyaman atau apa ya, malah merasa dia jadi berantakan gitu ya, timnya dan pekerjaannya gitu ya. Oke, jadi ini hal yang umum juga sih ya terjadi ya. Oh, umum juga Coach. Iya, karena nggak semua orang paham untuk posisi-posisi tertentu tuh pasti butuh skill yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak selalu orang yang punya kinerja baik di suatu posisi ketika diangkat gitu ya, jadi posisi yang lebih tinggi berhasil juga nanti gitu loh, belum tentu. Oh, belum tentu. Iya, karena posisi yang baru itu yang lebih tinggi levelnya itu membutuhkan skill yang berbeda daripada skill yang dia ketika jadi karyawan atau ketika levelnya masih sebelumnya ya, di level sebelumnya itu. Itu. Jadi inilah yang perlu diperhatikan juga ya buat perusahaan gitu. Karena ya kalau menurut saya pribadi kalau memang orang itu sudah jago di posisi tersebut, ya udah di situ terus gitu, supaya jagonya juga gak kemana-mana gitu ya, supaya dia tetap perform dan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik gitu ya, bisa berkontribusi pada perusahaan gitu ya. Nah kalau untuk diangkat menjadi posisi yang lebih tinggi, khususnya level manajerial atau leaders gitu ya, itu membutuhkan skill yang berbeda gitu. Tetap sih kemampuan teknis harus punya, cuman kan nggak begitu dibutuhkan lagi. Justru kemampuan yang lebih besar yang harus dibutuhkan adalah kemampuan manajerial dan leadershipnya dong gitu kan. Iya. Yang mana waktu dia jadi karyawan mungkin nggak terasah gitu kan. Karena mungkin waktu jadi karyawan ya dia kerjanya sendiri aja gitu kan. Iya. Gitu, kerjanya sendiri aja, tidak pernah memimpin orang lain, bahkan berkoordinasi dengan orang lain juga minim gitu ya. Jadi ketika dia tiba-tiba diangkat jadi posisi leader, supervisor ke atas kah gitu ya, berantakan. Apalagi kalau karyawan tidak membekali mereka gitu kan, tidak memberikan pembekalan managerial skill dan leadership skill yang selama ini mereka belum kuasai gitu loh. Oh, berarti kalau misalkan dari perusahaan itu sebenarnya harusnya ada standar standar ketentuan untuk si karyawan-karyawan itu tuh naik jadi di ibaratnya up level gitu ya Coach ya. Betul, itu bagus sekali kalau misalnya perusahaan punya standar kompetensi atau standar kualifikasi seorang itu di setiap jabatan ya, setiap level jabatan. Level supervisor kayak gimana sih standarnya, level manajer seperti apa standarnya, level yang manajer yang lebih atas lagi gimana gitu standarnya dan seterusnya. Sehingga ketika berniat untuk mengangkat seseorang gitu ya, untuk mengisi posisi kosong di level yang lebih tinggi, itu mengacu kepada standar tersebut untuk menentukan siapa yang lebih
apa ya, lebih cocok untuk ya, dipromosikan itu gitu. Kalau misalkan apa namanya? Kalau ini kan dari sisi kalau perusahaan itu harus punya standar kompetensi untuk mereka yang mau jadi manajer ya coach ya. Nah sebenarnya baiknya itu kalau misalkan kita ngelihat nih, misalkan perusahaan ngelihat di timnya mereka, di karyawan mereka itu nggak ada yang punya kemampuan leadership skill, kayak managerial Oke. skill gitu. Nah itu apakah mereka perlu kasih pembekalan dulu terus dilihat mana yang lebih baikkah atau ya udah ngambil dari luar aja Oke. gitu untuk jadi manajer gitu. Ya tentu banyak variabel ya gitu. Kalau memang situasinya adalah ingin mengangkat dari orang dalam gitu ya. Ya tentu kalau belum ada yang punya kemampuan itu kan perlu dilihat juga mana yang berpotensi. Nah, berarti yang dia- berpotensi untuk di-develop kemampuan leadership dan managerial skill-nya. Gitu kan. Walaupun dia belum punya, tapi dia punya potensi untuk di-develop gitu. Oh, walaupun dia ngerasa nggak punya, tapi si perusahaan itu udah ngelihat ini sebenarnya dia punya potensi loh buat Iya, jadi leader lah ibaratnya. betul. Cara mendevelop macam-macam. Dengan training, coaching, mentoring, bahkan ada penugasan-penugasan dulu, dikasih project-project dulu gitu ya. Macam-macam gitu. Ya tergantung kasus per kasusnya gitu. Ya, untuk melihat apakah dia nanti suatu saat siap nih gitu ya, leadership skill-nya. Siap, udah siap nggak managerial skill-nya gitu. Tapi baik buruknya kalau misalkan kita ngangkat manajer dari dalam sama kalau misalkan kita ngambil ibaratnya rekrut manajer dari luar itu baik buruknya apa coach? Ya gini sih, ya kalau memang kondisinya urgent, dalam waktu lebih singkat ya, karena kan mendevelop orang yang sejak awalnya masih nol ya kemampuan leadership dan manajer skillnya, tentu butuh waktu yang lama ya, walaupun dia berpotensi gitu loh. Kan nggak mungkin sebulan juga langsung bisa punya kemampuan itu. Belum terasah juga ya. Iya kan, butuh mungkin berbulan-bulan. Kalau memang kebutuhannya urgent gitu ya, mungkin ya memang perlu memikirkan dari luar gitu ya, atau di dalam sendiri memang gapnya terlalu jauh ya, untuk bisa dipilih yang mana gitu ya, yang lebih cocok. Kalau nggak ada yang cocok karena gapnya terlalu jauh ya mungkin dari luar gitu. Sedangkan kebutuhan organisasi memang penting banget nih atau urgent banget untuk ada orang di posisi itu gitu kan. Jadi masing-masing ada plus minusnya gitu ya. Kalau yang plusnya yang dari dalam ya banyak sih gitu ya. Pertama ya akan memberikan kesempatan kepada semua karyawan ya untuk bisa naik jenjang karirnya. Jadi ada kejelasan jenjang karir ya buat yang di dalam ya, dengan merekrut dari bawah dari dalam gitu ya. Yang kedua, mereka yang dari dalam itu sudah tahu kan kondisi perusahaannya, bisnis prosesnya, budayanya sudah cocok segala macam. Jadi juga ketika diangkat itu mereka bisa dengan cepat beradaptasi gitu ya. Itu kelebihannya. Ya kekurangannya tadi gitu ya. Soal leadership skillnya tadi. Iya gitu, nggak semuanya siap gitu ya, langsung siap diangkat. Butuh pengembangan lebih jauh. Bahkan mungkin butuh waktu yang agak lama untuk bisa mendevelop mereka untuk bisa siap untuk memegang jabatan di posisi barunya. Gitu ya. Nah kalau rekrut dari luar tentu kelebihannya bisa lebih cepat. Bisa mendapatkan orang yang lebih profesional ya. Sesuai dengan kebutuhan dari jabatannya itu. Gitu kan. Yang kedua, kekurangannya adalah bisa lebih mahal. Oh iya kan? Iya kan, karena kan merekrut orang dari luar kan mungkin perlu bayar yang lebih tinggi ya, supaya mereka mau pindah gitu kan. Oh oke. Iya, Contohnya begitu ya, iya. supaya kompetitif ya gitu, supaya orang itu mau pindah kan ke tempat kita. Yang kedua ya mungkin belum tentu cocok ya dengan budaya di perusahaan kita. Belum tentu cocok juga dengan orang-orang yang udah ada di situ, ya. Berarti adaptasinya ya? Iya, jadi butuh adaptasi yang cukup lama juga, jangan-jangan. Gitu ya. Walaupun dari sisi kemampuan leadershipnya, managerial skillnya mungkin udah siap, gitu ya. Karena kan ketika direkrut pasti yang harusnya yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah kemampuan leadership dan managerial skillnya juga, di luar kemampuan kompetensi hard skillnya gitu. Oke, berarti
kalau misalkan tips buat perusahaan-perusahaan di luar sana atau organisasi di luar sana, kalau misalkan dia mau naikin jabatan seorang staff atau karyawan, itu yang pertama berarti harus ngelihat potensi dari si karyawan atau staff dulu ya Coach ya. Iya. Kalau misalkan emang dia berpotensi, maka kita develop gitu. Iya. Oh, oke. Paham. Nah, mungkin cukup segitu dulu nih teman-teman. Kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan seputar leadership maupun coaching, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa.